Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua iman yang istiqamah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, dengan diam-diam dan terang-terang. Ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang membaca kitab Allah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik secara diam-diam atau terang-terangan, itu juga adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk perintah untuk hambanya adalah untuk kebaikan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, maka kita harus dan wajib untuk melaksanakan perintah tersebut. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat yang pertama turun adalah Iqra. Perintah Iqra ini adalah tuntunan kepada seorang hamba Allah, Muhammad, diperintah untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah,
Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah? Adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Iqra ini adalah perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan. Namun secara tersurat kita diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an, dan membaca ayat-ayat Allah yang tersirat yaitu alam semesta. Dan sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik di antara kalian adalah mempelajari Al-Quran lalu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka mari kita semua yang mengaku selaku hamba Allah, umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempelajari Al-Quran. Mulai dari Iqra, mempelajari Iqra, memperbaiki bacaan tahsinnya, memperbaiki makhrajnya, sampai kita mengamalkan seluruh dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Dan bukanlah orang-orang yang mempelajari Al-Quran lalu Al-Quran itu tidak diamalkan, maka sangatlah rugi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Quran itu sampai di tangannya, kemudian dia simpan di rumahnya, lalu mereka tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan makna ayat Al-Quran. Inovasi dari pengajian Al-Muhadirah ini membuat kita peduli bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Semoga orang tua kita mendapatkan ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal jariyah adalah taman pendidikan Al-Quran. Kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak kita. Dan mari kita semua menjadikan Al-Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajak anak-anak kita, keluarga kita, handai tulang kita untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika surah Al-Alaq, Iqra, bacalah Muhammad. Ini adalah kesan untuk kita semua peduli untuk mempelajari Al-Quran. Dan janganlah menjadi hiasan Al-Quran, menjadi hiasan di rumah. Dan orang lebih banyak menonton, orang lebih banyak main game, orang lebih banyak membaca koran dibanding membaca Al-Quran. Semoga kita semua dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita di dunia dan akhirat, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.